Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fitri Hidayah dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 7. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat materi tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang pertama itu ada jurnal penutup. Kalian pernah tidak mendengar kata-kata tutup buku? Tutup buku yaitu sebuah perusahaan telah selesai. Erat kaitannya dengan suatu perusahaan telah selesai, kan ya? Dan pelaporan ini pun dilakukan secara periode. Adapun tahap-tahapan jurnal penutup itu terdiri dari jurnal penutup, yang kedua buku besar setelah penutup, yang ketiga ada neraca saldo setelah penutup, yang keempat ada tahap jurnal pembalik namanya. Dan sebuah akun terdiri dari 5, yaitu harta, utang, pendapatan, modal, serta beban. Dan akun ini terbagi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real yaitu yang jumlahnya tetap dan sama, contohnya yaitu harta, utang, modal. Sedangkan akun nominal yang bergantung pada kondisi perusahaan tersebut, apakah terjadi laba atau rugi. Contohnya yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban merupakan sumber kita mengetahui apakah suatu perusahaan ini mengalami laba atau mengalami rugi. Dan makanya jurnal penutup ini sangat erat kaitannya dengan akun nominal. Akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Atau bisa kita simpulkan ditutup, atau sama saja artinya dengan dinolkan. Jurnal penutup kita membuat semuanya menjadi nol. Contohnya saja, pada tahun 2017 total pendapatannya yaitu 2 juta dan memperoleh beban sebesar 1 juta. Jadi perusahaan ini memperoleh laba dengan cara 2 juta dikurangi 1 juta. Dia memperoleh laba sebesar 1 juta. Dan selanjutnya pada tahun 2018 dia memperoleh pendapatan sebesar 1.500.000 dan mengalami beban sebesar 900.000 dan dikurangkan menjadi 600.000. Perusahaan ini mendapatkan laba. Nah, di sini kita pindahkan ke dalam laporan jurnal penutup. Sehingga menjadi pendapatan jasa pada tahun 2017 2 juta, pada tahun 2018 1.500.000 dan total bersihnya yaitu 2 juta dan 1.500.000 dan dikurangi beban-beban lainnya sehingga didapatkan laba bersihnya 1 juta dan 600.000. Digunakan atau dapat kita peroleh dari tabel tersebut yaitu untuk membandingkan akun nominal terhadap laba rugi perusahaan akan dinolkan pada akhir periode. Jadi akan dinolkan pada akhir periode, itu dapat membandingkan apakah perusahaan ini rugi atau perusahaan ini untung pada tahun ke tahun. Yang ditutup itu biasanya ada pendapatan, beban, prive, ikhtisar, laba rugi. Sekali lagi dapat saya simpulkan sendiri, yaitu arti jadi jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal, pengubah modal, serta ikhtisar laba rugi pada akhir periode dan dengan tujuan untuk laba rugi perusahaan. Nah, seperti tabel tadi, saya akan menunjukkan cara-cara menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup kan ada 4, yaitu pendapatan, beban, prive, serta ikhtisar laba rugi. Yang pertama yaitu ada cara menutup pendapatan. Normalnya yaitu saldo berada di sisi kredit. Pindahkan akun di sisi kredit ke debit. Akun menutup ikhtisar laba. Sebab ikhtisar laba ada dalam laporan di laba rugi. Jadi kita memindahkan sebuah ikhtisar laba di dalam menutup pendapatan. Yang kedua ada beban. Saldo normalnya berada di sisi debit. Nah, tugas kita di sini yaitu memindahkan sisi di debit ke sisi kredit dan ditutup juga oleh ikhtisar laba karena ikhtisar laba juga terdapat di dalam laporan laba rugi. Yang ketiga ada prive. Saldo normal berada di debit, status yang mengurangi modal. Ada prive, saldo nomornya berada di debit, status yang mengurangi modal. Prive berada di kredit, modal berada di debit. Prive, modal berkurang, modal mengurangi debit. Yang terakhir ada ikhtisar laba rugi. Di sini hasil akhirnya akan mempengaruhi apakah suatu perusahaan itu mengalami untung atau rugi. Jika laba terletak di mengalami kredit, maka perusahaan tersebut akan untung, dan sebaliknya jika laba berada di debit, maka perusahaan tersebut akan rugi.
penting ya penggunaan jurnal penutup ini untuk menggunakan gimana prospek perusahaannya ke depannya, ya apakah lebih baik lagi atau dia justru sebaliknya dia mengalami rugi. Dan selanjutnya itu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah untuk memeriksa kembali apakah pencatatan yang dilakukan pada jurnal penutup ini sudah benar atau tidak. Nah, sudah akurat tidak, sudah pantas belum. Dan biasanya untuk mengakhiri dari semua proses pencatatan keuangan itu tidak wajib sih dalam akuntansi, cuman untuk memastikan apakah ini pencatatannya sudah betul atau belum. Buktinya membantu pencatatan keuangan yaitu terdapat di kasus 1 pada tanggal 31 Desember gaji karyawan belum dibayar sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 Januari dia membayar lagi karyawan dengan mencatat kas, kredit, beban, debit. Nah, sebelumnya dia membuat beban gaji di debit 2 juta dan utang gaji kredit 2 juta. Nah, salah kan? Nah, salah. Nah, untuk itu kita perlu melakukan jurnal. Nah, terbukti salah, apakah mengecek pencatatan yang dilakukan tadi benar atau tidak. Nah, ini sangat penting. Jadi, jurnal pembalik yaitu jurnal yang fungsinya untuk membalik, jurnal penyesuaian yang bertujuan untuk memudahkan transaksi. Dan ini sebaiknya dilakukan agar perusahaan tersebut terbaik ke depannya. Dan inilah penjelasan singkat saya tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.